khusus untuk hampir semua institusi pelayanan kesehatan di Papua, terutama juga di Jayapura. Kita kan sudah tidak ada perbedaan antara rumah sakit dalam hal pelayanan pasien ya, antara rumah sakit pemerintah dan swasta, terutama dalam pelaksanaan pelayanan BPJS. Tetap kami akan jadi korban semua rumah sakit, terutama di Papua, terhadap paket pembiayaan BPJS. Korbannya gimana maksudnya? Ada selisih pembiayaan terjadi. Karena ini dia paket, maka ada item-item pembiayaan yang tidak di-include di dalam paket pembiayaan ini. Untuk kalangan orang prasejahtera ke atas tidak ada masalah. Tapi khusus untuk kehidupan sosial masyarakat pendapatan ekonomi orang Papua, ada BPJS atau tidak, itu tetap jadi masalah. Kenapa begitu ya? Ya karena sebagian besar masyarakat harus tanggung di luar paket BPJS. Maka nanti pertemuan kami minta kepada Ibu Okti, Pak Lutfi sebagai direktur, sampaikan kepada kementerian dan kepada gubernur bahwa perlu adanya pendampingan pembiayaan komplementer. Apakah itu sistem paket BPJS yang kita menganut sistem Malaysia atau negara ASEAN ini mau dipertahankan, atau kita mau rubah sistem paket pelayanan dari BPJS ke DRG dengan menggunakan 7 digital, dari 4 digit menjadi 7 digit, di mana sistem cost pembiayaan adalah real cost, tidak seperti paket BPJS sekarang. Ketika kalau real cost, maka tadi kita bicara SDM, dokter mau dia kerasan mau tetap tugas itu, karena ini pembagian kue. Satu paket OK kamar operasi hanya 5 juta dibagi sekian dokter spesialis, ditambah dengan perawat, penunjang lain, ditambah dengan bayar listrik, air dan sebagainya. Sepertinya ilusi efisiensi. Pelaksanaan paket BPJS ilusi efisiensi. Kenapa? Karena satu pasien dia bisa berubah dengan sistem BPJS sekarang, paket BPJS, itu dia datang berubah 1 tahun, itu bisa 4 sampai 5 kali. Karena apa? Pembatasan paket ini. Ini bukan menjadi efisiensi terhadap pengelolaan keuangan negara. Seharusnya 1 kali dia berubah tuntas dengan semua pembiayaan itu ditanggung. Oleh karena itu, ini hal yang laten terhadap indisipliner dari DPJP maupun profesi kelangkaan. Ini tidak kelihatan, tapi bisa saja sewaktu-waktu masalah-masalah bisa muncul dan dampaknya dirasakan seperti yang kita rasakan ini. Mungkin bentuknya lain. Oleh karena itu kesimpulannya ada 2 usulan dari Papua. Pertama, paket BPJS wajib dirubah menjadi paket DRG dengan 7 digit. Sehingga real cost bukan paket BPJS yang tidak mengakomodir sebagian pembiayaan dalam paket BPJS. Itu satu. Yang kedua, negara tidak boleh melarang oleh auditor-auditor keuangan bahwa kalau ada dana penambahan dari pemerintah daerah, karena dalam undang-undang kesehatan pembiayaan itu ada jelas, apabila jaminan kesehatan nasional itu pada paketnya kurang, maka bisa ditanggung oleh dana daerah, APBD, apalagi daerah otonomi khusus. Itu sangat undang-undang menjamin. Oleh karena itu
tolong sampaikan bahwa seharusnya ada dana komplementer untuk melengkapi pada paket-paket BPJS tadi untuk orang Papua yang tidak mampu. Ini tidak boleh diabaikan karena kasus ini akan muncul. Kami punya orang petugas di Papua di IGD ini jadi korban bulan-bulan. Meja dibanting, dapat pukul. Karena apa? Ada bagian-bagian tertentu yang masyarakat bayar, tapi masyarakat tidak punya uang. Padahal dia kepesertaan BPJS. Ini nyata yang terjadi. Oleh karena itu, tolong rekomendasikan pemerintah daerah bersumber dana otonomi khusus wajib disiapkan dana komplementer. Ya dulu ada dana namanya KPS, tapi kan sekarang sudah tidak ada. Tidak ada karena ada dua faktor. Pertama, auditor-auditor itu, BPK, Inspektorat BPKP, menganggap dan memaknai bahwa ada duplikasi pembiayaan dalam jaminan kesehatan nasional. Ada double pembiayaan. Padahal ini tidak. KPS dulu itu dia melengkapi apa yang tidak terakomodir masyarakat Papua yang di BPJS maupun kekurangan paket pembiayaan. Tapi ini auditor itu memaknai seakan-akan ada duplikasi pembiayaan. Itu tidak benar. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, segera pemerintah daerah mengesahkan, menyusun juknis dan perda untuk dana komplementer jaminan kesehatan khusus Papua terhadap jaminan kesehatan nasional atau BPJS. Kalau ini tidak, kasus begini akan muncul terus. Catat, tim harus catat ini. Saya senior, saya bahagia belum jadi direktur Rumah Sakit Bayangkara. Yang lain saya sudah jadi direktur. Jadi ini tolong hal ini dicatat. Karena yang saya alami sendiri dari satu rumah ke satu rumah sakit, ya. Kesimpulannya itu ya. Ya, oleh karena itu. Ya, oke. Tidak ada istilah negara bilang dana kurang, tidak ada. Untuk rakyat Papua itu diakomodir. Akomodir ini. Kalau tidak, kasih tahu Pak Gubernur dan Menteri Kesehatan bahwa kasus tidak akan muncul lagi. Saya kira ini yang perlu saya ini nomor satu. Kedua, ini negara kita ini terlalu bicara terus dengan SDM. Dari dulu kami sudah usulkan dokter spesialis dikirim ke Papua itu jangan setengah-setengah dong. Ke tempat lain bisa bantu dengan begitu tenaga, begitu bantuan. Tapi ke Papua pikirnya 1000 kali lipat. Tadi kan sudah dengar sendiri. Satu spesialis itu dipakai 3 rumah sakit. Bagaimana mau atur begini? Kalau kita mau terus terang ya, ini akan begini terjadi terus ya. Oleh karena itu tidak ada perbedaan antara rumah sakit pemerintah dan swasta karena kami semua melaksanakan undang-undang aturan negara pelaksanaan BPJS. Semua sama. Oleh karena itu kami tunggu dokter spesialis. Jadi negara dan pemimpinnya jangan terlalu bicara-bicara. Kami butuh nyata sekian dokter spesialis dengan insentif sekian, tunjangan sekian, kami kirim, dibagi, diatur. Dua itu aja. Ibu